Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para penonton video saya, dimanapun Anda ada dan berada, saya Ardedi Saharja atau Abu Fikri kembali menemui Anda dalam tausiah singkat yang saya beri judul As-Shalah. As-Shalah atau sholat adalah tiang agama, tiang pendirian, tiang daripada kehidupan kita. Sholat adalah cahaya di langit, cahaya di bumi, cahaya di dalam dada kita. Dengan cahaya itulah kita dapat memandang kepada Allah, memandang kepada Rasul, memandang segala sesuatu yang bisa kita pandang. Cahaya itu. Itu sebabnya kenapa setiap kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sembahyang, untuk berdiskusi dan berdialog dengan Allah di dalam sholat. Itu supaya apa? Supaya dengan cahaya itu kita dapat melihat segala sesuatu yang di langit, segala sesuatu yang di bumi, segala sesuatu yang ada dalam diri kita, segala sesuatu yang ada di mana saja. Itu intinya. Makanya sholat tidak bisa tidak, harus kita lakukan. Di samping dia tiang agama, di samping dia ada cahaya langit dan bumi dan cahaya yang ada dalam diri kita, dia juga merupakan media di mana di dalamnya kita mengasah mata batin, penglihatan batin, pendengaran batin. Apa maksudnya? Kalau berbicara tentang sholat secara fisik, boleh kita lakukan dia di dalam masjid, musola atau langgar. Boleh kita lakukan di rumah, di kantor, ataupun di lapangan. Tetapi secara hakikat, yang sholat itu adalah dia yang dalam dada. Itu adalah al-mu'min namanya. Makanya Rasulullah berkata, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah saat mukmin ini naik kepada Tuhannya. Dia berdialog dengan Tuhannya di tempat itu. Seperti yang pernah saya katakan, al-mu'min itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia percaya? Dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya, ditanya oleh Tuhan, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua dia melihat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan menjawab, bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami. Kami menyaksikannya. Nah, bendanya itu adalah ruh kita. Ruh itulah diri yang sebenarnya diri pada kita. Dia itu yang sholat. Dia itu yang mi'raj naik kepada Tuhannya dan berdialog di dalamnya. Nah, cerita ini nanti saudara boleh lihat pada surat Al-A'raf 172. Itu tentang ruh yang melihat kepada Tuhannya. Nah, oleh karena itu, supaya sholat kita jangan kemana-mana, jangan ngaur. Nah, ini kan kita sering nih, kita datangi Allah tapi tidak tahu siapa Allah. Kita datangi Allah tapi tidak tahu tempat bertemu dengan Allah. Kita datangi Allah tapi kita sendiri tidak tahu siapa diri kita yang berhadapan dengan Allah. Itu persoalan. Nah, oleh karena itu wajib atas kita mengenal siapa itu Allah, siapa itu Rasul, siapa diri yang sebenarnya diri pada kita. Wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya mantap diri kita berjalan dan melangkah ke tempat pertemuan dengan Tuhan. Itu namanya kiblat.
Kiblat itu artinya hadapan, yang dihadapi tatkala kita sholat. Di mana dia? Dia berada dalam Baitullah Hakikat. Baitullah Hakikat itu artinya rumah yang pertama kali Allah ciptakan untuk kita. Di dalamnya itu ada dia yang membawa petunjuk, ada dia yang membawa agama, dia adalah Rasul, dia adalah Muhammad. Itu ada ceritanya dalam surat Ali Imran ayat 96-97. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku jadikan buat kita manusia ini adalah rumah yang ada di Bakkah, bukan Mekah. Ingat, di Bakkah. Nah, itu diberkati rumah itu. Nah, isi alam langit, isi alam bumi, alam semesta, semuanya nanti akan minta petunjuk kepada dia yang ada di dalam rumah itu. Siapa dia yang ada dalam rumah itu? Tentu dia yang memegang petunjuk, tentu dia yang memegang agama. Siapa dia? Itulah Rasul, itulah Muhammad, yang pada waktu itu nama beliau belum Muhammad tetapi Ahmad. Nanti lihat dalam surat As-Saf, di situ Isa Al-Masih menyatakan bahwa nama beliau adalah Ahmad. Nah, begitu. Dia itu kiblat. Dia itu hadapan kita di dalam sholat. Kenapa? Dia pernah bersabda, sabda itu ditulis dalam kitab Quran. Kata beliau, "In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Nah, itu. Jika kamu memang mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Supaya apa? Supaya kamu dicintai oleh Allah dan dosa-dosamu diampunkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Itu. Nah, kita sholat itu, kita ikut beliau. Itu intinya. Di mana beliau berada, ditunjukkan la uqsimu bihadzal balad wa anta halun fi hadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, engkau tetap di dalam negeri ini. Negeri yang mana? Bakkah yang saya ceritakan tadi. Di dalam Bakkah itu, dalam negeri Bakkah itu, ada rumah yang pertama. Di situ beliau berada. Beliau duduk di atas singgasana kerajaan Tuhan, namanya kursi. Nah, untuk kita ke sana itu sulit. Susah. Maka Allah mudahkanlah agama ini dengan memerintahkan kepada Ibrahim nanti di alam semesta. Ibrahim, kau buat tanda tempat pertemuan dengan Tuhan. Itulah dia Ka'bah hari ini. Yang dia berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di tengah-tengah kota Mekah. Bukan Bakkah. Bakkah bukan Mekah. Mekah. Nah, jadi itu syariat alam sana. Nah, dikendaki wa min haitsu kharaqta fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Dari mana saja kamu keluar, kata Allah, hadapkan wajahmu ke tempat sujud yang mulia, Masjidil Haram. Kemudian apa? Dalam surat Al-Baqarah 124 dikatakan, "Fatakhizu mim maqama Ibrahim musholla." Kau ambil sebagian makom Ibrahim itu di depan Ka'bah. Di situ kau sholat. Di situ kau berhubungan dengan aku, wahai hambaku, kekasihku, kecintaanku. Di situ kau berdialog dengan aku. Ambil tempat itu. Di situ batinmu berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Di situ kamu ungkapkan semua rasamu kepada aku, kata Allah. Itu. Jadi jamaah, para hadirin dan para pendengar video saya, itu sebabnya kenapa kita sering lalai di dalam sholat, abai di dalam sholat. Kita pengen cari Allah, kita ingin berdialog kepada Allah, ternyata kita tidak kepada Allah. Kita pergi ke mall, ke kantor, ke kebun, ke sawah. Kita mengurus harta, menghitung hutang piutang, menghitung dunia-dunia kita. Padahal itu tidak dibolehkan di dalam ajaran agama. Kan dijelaskan oleh Allah.
jangan kau sembah aku di tempat itu jika ada yang lain engkau sembah dengannya. Kalau dalam bahasa kita ya, jangan kau syarikatkan aku seketika engkau sholat di hadapanku. Itu yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, perlakuan kita di dalam melaksanakan sholat itu sebenarnya melatih mata batin kita, pendengaran batin kita, rasa batin kita. Kita hadir di sana dengan rasa batin kita. Kita melihat di sana dengan mata batin kita. Kita mendengar di sana dengan pendengaran batin kita, tidak dengan pendengaran fisik. Tidak. Dengan hal yang bersifat batin, itu ruh. Itu mukmin, itu yang mi'raj kepada Allah. Nah, inilah modal hidup kita para hadirin rahimakumullah. Yang katanya insyaallah, ini Nabi mengatakan lah, sesungguhnya akan terjadi di hari Jumat pertengahan bulan Ramadan. Nah, itu suatu huru hara pada kamu. Huru hara. Apa itu huru haranya? Gelap 3 hari 3 malam. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini, puasa besok ini, menurut kabarnya, tanggal 15 hari Jumat itu terletak di tengah-tengah puasa kita di tahun 2020 ini. Apakah ini bencana yang akan terjadi pada kita? Allahu a'lam. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu hari Jumat tanggal 15 Ramadan di situ terjadi huru hara? Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tahu dan itu ternyata benar, ada terjadi gelap 3 hari 3 malam, kata Nabi, kalian akan melihat, ingat, kalian akan melihat manusia bergelimpangan, manusia seperti mabuk. Mereka muntah, mereka berpaling, mereka mengamuk, mereka menangis, meraung-raung. Dan banyak di antara mereka yang mati pada waktu itu. Karena panik. Bagaimana tidak panik? Tangan saja tidak kelihatan pada waktu itu. Saking gelapnya situasi itu. Tetapi bagi mereka yang sholat, yang mendirikan sholat, cahaya langit, cahaya bumi, cahaya dalam diri, situasi itu tidak akan mempengaruhi, kecuali hanya filek-filek kecil, kata Nabi. Influenza kecil. Kenapa? Karena kita terlatih melihat dengan mata batin, mendengar dengan telinga batin, bersuara dengan suara batin, merasa dengan rasa batin. Itu nur, itu cahaya. Terbiasa kita. Di mana latihannya? Di dalam sholat. Makanya sholat itu, para pendengar yang saya hormati, tidak bisa diremehkan. Tidak sesederhana apa yang kita ceritakan selama ini. Dia adalah kunci, dia adalah modal kita untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Termasuk persoalan kita menghadapi apa saja bencana, itu hanya dengan sholat kita bisa selamat, saudara. Makanya hati-hatilah dengan perhatian yang baik, keinginan yang ikhlas, tulus kepada Allah. Jangan kemana-mana di dalam sholat itu. Jangan kemana-mana. Satukan rasa dan ingatan kita. Satukan rasa dan ingatan kita, muncul suatu kesadaran. Kita hadir di tempat itu, di depan Ka'bah itu. Ambil sebagian makom Ibrahim, kita sholat di situ. Ini perintah loh. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menunjukkan tempat itu. Tentu dengan ingatan kita, dengan rasa kita, kesadaran kita. Itu. Nah, jika itu tidak kita lakukan, apa sanksinya? Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana sholatuhum indal bait mutaka'a wa tasdiyah fazuqu azaba bima kuntum takfurun. Artinya apa? Sesungguhnya sholat mereka yang tidak di tempat itu, tidak di rumah itu, sama dengan bersiul-siul saja dan bertepuk tangan. Rasakan oleh kamu azab. Kenapa kita diazab? Padahal kita sholat. Karena kita kafir, kata Allah. Kenapa kita kafir? Padahal kita sholat. Karena kita tidak ikut prosedural yang dinyatakan oleh Allah dalam kitab Quran. Itu Anda lihat dalam surat Al-Anfal ayat 35. Lihat di situ. Di sini dijelaskan bahwa
kita akan sia-sia sholat kita kalau tidak di tempat itu, kalau tidak di Baitullah itu. Demikian saudara rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga benar-benar kita menegakkan sholat, menjadikan sholat itu cahaya langit, cahaya bumi, cahaya pada diri kita, dan bisa menatap, menembus segala sesuatunya tentang hidup dan kehidupan ini. Kononlah masalah gelap di tengah Ramadan besok, insya Allah kita bisa melakukan, mengatasinya dengan baik. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada masa-masa kita ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.